Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyani Ada. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tugas hak desain industri. Di sini ada dua topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, analisis mengenai perbedaan hak rahasia dagang dengan hak kekayaan intelektual yang lain, yakni hak paten, hak merek, dan hak cipta. Yang kedua, akan membahas tentang perbedaan masing-masing antara keunggulan dan kelemahan antara hak dagang dan hak paten. Langsung pada topik yang pertama, analisis mengenai perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan hak kekayaan intelektual yang lain. Dalam hal ini yaitu hak cipta, paten, dan merek. Pada dasarnya, rahasia dagang, hak cipta, paten, dan merek adalah bentuk-bentuk kekayaan intelektual yang melindungi kekayaan intelektual pemiliknya. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kekayaan intelektual, ada perbedaan pokok antara rahasia dagang dalam bentuk HKI lainnya seperti hak cipta, paten, dan merek. Berikut kita akan ulas satu persatu. Yang pertama mengenai rahasia dagang. Untuk dari definisi, rahasia dagang adalah informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan dirahasiakan agar tetap menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Ini biasanya bisa berupa formula rahasia, resep, metode produksi, strategi pemasaran, maupun data pelanggan. Kemudian dari sisi perlindungan hukum, rahasia dagang dilindungi oleh hukum kontrak dan persaingan usaha yang melarang pencurian atau pengungkapan tidak sah dari informasi rahasia oleh pihak ketiga, tidak ada pendaftaran atau pengungkapan publik yang diperlukan. Kemudian dari sisi durasi, perlindungan rahasia dagang dapat berlangsung selama informasi tetap dirahasiakan dan dianggap memiliki nilai komersial. Selanjutnya, untuk hak cipta sendiri, hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti buku, musik, lukisan, dan karya seni lainnya yang dihasilkan dalam bentuk tangible. Ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menduplikasi, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya tersebut. Dari sisi perlindungan hukum, hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta saat karya tersebut dibuat dalam bentuk konkret. Tidak diperlukan pendaftaran formal, namun pendaftaran hak cipta dapat memberikan bukti yang kuat apabila terdapat pelanggaran hukum di kemudian hari. Selanjutnya dari sisi durasi, umumnya hak cipta berlangsung selama masa hidup pencipta plus tambahan waktu setelah meninggal dunia. Kemudian hak paten. Hak paten melindungi penemuan baru, proses, dan inovasi teknologi. Ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Dari sisi perlindungan hukum, paten harus didaftarkan di kantor paten yang berwenang dan harus memenuhi persyaratan inovasi, kebaruan, dan kemampuan industri. Paten harus diungkapkan secara publik dan memberikan hak eksklusif kepada pemilik. Dan dari sisi durasi, umumnya paten berlangsung selama 20 tahun dari sejak tanggal pengajuan. Kemudian hak merek. Hak merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ini dapat berupa nama, logo, slogan, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Selanjutnya dari sisi perlindungan hukum, merek dapat didaftarkan di kantor merek yang berwenang dan memberikan pemilik hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan hubungannya dengan produk atau layanan tertentu. Dan dari durasi, merek dapat dilindungi selama periode yang tidak terbatas asalkan pendaftaran merek tersebut terus diperbaharui secara teratur. Dengan demikian, perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan hak cipta, paten, dan merek terletak pada jenis kekayaan intelektual yang dilindungi, metode perlindungan, dan durasi perlindungan yang diberikan. Rahasia dagang melindungi informasi rahasia bisnis, sementara hak cipta melindungi karya kreatif, paten melindungi penemuan teknologi, dan merek melindungi identitas produk atau layanan. Kemudian topik yang kedua, di sini ada kasus yaitu ada hubungan tumpang tindih antara rahasia dagang dengan paten meskipun ada perbedaan di antara keduanya. Jadi jika sebuah perusahaan mempunyai suatu invensi, mereka dapat memilih untuk menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari invensi tersebut atau mempatenkan invensi itu.
Kemudian kita akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama, rahasia dagang. Untuk rahasia dagang, keunggulannya di sini ada 3. Paling tidak ada 3 keunggulan ya. Yang pertama, perlindungan yang tidak terbatas. Jadi perlindungan rahasia dagang dapat berlangsung selama informasi tersebut tetap dirahasiakan dan memiliki nilai komersial. Tidak ada batasan waktu yang ditetapkan seperti dalam paten. Yang kedua, biaya yang lebih rendah. Memelihara rahasia dagang cenderung lebih murah daripada mempatenkan invensi. Tidak ada biaya pendaftaran atau pemeliharaan yang terkait dengan rahasia dagang. Selanjutnya, tidak ada persyaratan di pengungkapan publik. Tidak seperti paten yang mengharuskan pengungkapan publik dari invensi, menjaga rahasia dagang memungkinkan perusahaan untuk tetap memegang informasi tersebut secara eksklusif dan tidak diungkapkan kepada pihak lain. Untuk kelemahan rahasia dagang sendiri, yang pertama, dia rentan terhadap kebocoran, yakni rahasia dagang dapat rentan terhadap pengungkapan atau pencurian oleh pihak lain. Jika rahasia dagang bocor, maka perlindungan dapat hilang. Yang kedua, tidak melindungi terhadap pengguna independen. Dan di sini yang dimaksud adalah jika orang lain secara independen mengembangkan atau menemukan informasi yang sama, perusahaan tidak memiliki hak hukum untuk melarang penggunaan tersebut. Selanjutnya, hak paten. Untuk hak paten sendiri di sini memiliki 3 keunggulan juga. Yang pertama, yaitu hak eksklusif yang kuat. Yaitu paten memberikan hak eksklusif yang kuat kepada pemilik invensi untuk mencegah orang lain memproduksi, menggunakan atau menjual invensi tersebut tanpa izin. Yang kedua, perlindungan hukum yang kuat. Dengan paten, perusahaan memiliki landasan hukum yang jelas untuk melindungi invensinya dan dapat menuntut pelanggaran paten di pengadilan. Yang ketiga, keuntungan kompetitif. Paten dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan dengan mencegah pesaing menggunakan invensi yang sama atau serupa. Untuk kelemahan sendiri, yang pertama, biaya hak paten ini cukup tinggi, yakni proses mempatenkan invensi dapat melibatkan biaya yang tinggi, termasuk biaya pengacara, biaya pendaftaran, dan biaya pemeliharaan paten. Kemudian dia membutuhkan pengungkapan publik. Untuk mendapatkan paten, invensi harus diungkapkan secara publik. Hal ini berarti informasi tersebut akan menjadi domain publik dan dapat diakses oleh siapa saja. Yang ketiga, batasan waktu. Untuk batasan waktu perlindungan paten terbatas dalam jangka waktu tertentu, biasanya 20 tahun dari tanggal pengajuan. Setelah masa berlaku paten berakhir, invensi tersebut akan menjadi domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa pilihan antara menjaga kerahasiaan atau mempatenkan invensi tergantung pada faktor-faktor seperti sifat invensi, strategi bisnis, kebutuhan keamanan, dan biaya yang terlibat. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dengan cermat keuntungan dan kelemahan masing-masing pendekatan sebelum membuat keputusan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai hak desain industri, khususnya perbedaan antara hak rahasia dagang, hak cipta, hak paten, dan hak merek, serta keunggulan dan kelemahan antara rahasia dagang, hak dan hak paten. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.